Cerita hari ini novel dosenku, suamiku. Bagaimana bisa Audia masuk? Mendapatkan souvenir yang hanya bisa didapatkan jika memang benar-benar tamu VIP. Silva melihat dengan jelas souvenir itu dan masih tidak percaya. Silva tahu bahwa temannya itu bukan anak orang kaya, anak pejabat apalagi pengusaha besar. Memikirkan itu sungguh di luar logika. Silva tidak memikirkan kemungkinan, bisa saja masuk itu karena suami Audia. Mikirin apa sih? Malah ngalamun. Mau beli gak? Nanti aku antar. Tanya Audia. Aku kira di bazar untuk umum yang ada di sebelah. Kalau boleh, pinjam punyamu aja ya. Ucap Silva menelan. Jangan cemberut gitu. Ini buat kamu aja Sil. Nanti aku beli lagi deh. Ucap Audia sambil tersenyum. Terima kasih Di. Silva merasa senang sekali. Silva menerima buku itu, meraba sampul buku novel dan merasakan dengan penuh rasa puas. Tidak menyangka, buku novel yang diidam-idamkan saat masih SMA dulu, kini ada di tangannya. Tidak sabar ingin membacanya langsung. Setidaknya membaca sinopsisnya untuk melegakan rasa penasaran. Silva membalik buku dan kaget. Harga bukunya yang tidak masuk akal. Tangan Silva menjadi gemetaran. Bukunya terlepas dari genggaman tangan. Audia melihat itu langsung cepat menangkap buku itu sebelum terjatuh. Memberikan lagi ke Silva. Ada apa Sil? Tanya Audia panik. Maaf Di. Tidak sengaja. Aku gak apa-apa kok. Jawab Silva terbata-bata. Benar. Tapi kok tiba-tiba seperti itu? Sakit. Ah kamu Di. Kayak mama aja. Aku sehat. Bukunya itu, mahal banget. Kamu pasti menyisihkan uang butuh lama agar terkumpul demi bisa beli buku ini kan? Petik 2. Silva merasa tidak enak, hendak mengembalikan buku itu ke Audia. Kali ini justru Audia merasa tidak enak. Niatnya memang ingin memberikan buku itu ke Silva. Gak kok, ini yang beliin suami, diterima aja. Alvin sudah balik, selesai beli es cendol dawet. Audia tidak menyadari suaminya yang sudah ada di belakangnya. Ada apa Di? Audia berbalik, mendengar suaminya. Mas Alvin, ini aku mau kasih buku novel ini tapi Silva tidak mau. Katanya mau pinjam aja, lalu dibalikin. Aku gak enak mas. Aku yang tidak enak, maunya beli sendiri. Aku kira di bazar sebelah, ternyata di bazar ruang VIP. Kan tidak sembarang orang bisa masuk. Lagian buku ini mahal mas. Jelas Silva ke suami Audia. Diterima saja, itu tadi diskon kok. Di sana banyak yang diskon jika mbaknya mau masuk, langsung tak hubungi temanku. Katanya, masih ada lebihan kartu undangan. Kita berdua bisa masuk ke bazar VIP juga karena temanku memasukkan ke daftar tamu undangan sebagai tamu VIP, gimana mbak? Tawar Alvin. Silva mengiyakan, meski merasa ada yang agak janggal. Namun, Silva menepisnya karena mendengar buku yang dijual banyak yang diskon. Waktunya memborong buku-buku kesukaan. Kapan lagi ada kesempatan seperti ini? Apalagi di dalam bazar VIP, akan ada lelang. Memikirkan banyak hal yang bisa didapat di sana membuatnya berbinar-binar. Alvin meminta foto Silva sebagai verifikasi daftar undangan, lalu izin untuk menelpon. Alvin menjauh agar Silva tidak dengar percakapan itu. Alvin menelpon temannya untuk memberikan akses VIP kepada teman istrinya masuk. Alvin mengirim nama dan foto Silva untuk memastikan bisa masuk dengan nyaman. Alvin berpesan untuk memberikan diskon besar, jika teman istrinya membeli sesuatu di dalam. Jika perlu digratiskan, nanti Alvin yang membayarnya. Makasih ya Di, suamimu baik banget. Silva berterima kasih ke Audia saat Alvin sedang menelpon.
Audia tersenyum sambil melirik suaminya yang sedang menelpon. Wah, dicuekin nih. Lanjut Silva sebelum Audia menjawab. Ik apaan, udah selesai bungkus belum? Lah buat aku makan sini juga mana? Audia mengalihkan pembicaraan saat yang pas. Silva baru ingat, tersadar jika telepon belum disajikan ke hadapan Audia. Silva segera menyiapkan untuk Audia. Sesaat kemudian Alvin menghampiri setelah selesai telepon. Tidak berapa lama kemudian Mendi, adik Silva datang menghampiri. Lalu membantu Silva menyiapkan pesanan sambil berkata, "Kak, aku tadi lihat Mbak Hana di sini. Lagi masuk di ruang bazar VIP. Tapi kok aneh ya Kak? Ada beberapa orang memberi hormat dan mengikutinya masuk. Aneh kan Kak?" Mendengar itu, Audia penasaran dan bertanya, ini Mendi kan? Lihat Hana kapan? Barusan Kak, di ruang VIP gak bisa sembarang orang bisa masuk Kak. Jawab Mendi cepat. Mendi memperhatikan teman kakaknya itu. Suaranya kenal tapi wajahnya samar-samar mengingatnya. Pangling ya, aku Audia, teman kakakmu. Lupa ya, ucap Audia sambil tersenyum. Oh Kak Audia, sekarang makin cantik. Pacarnya pasti ganteng ya. Orang yang jadi pacar kakak pasti beruntung. Selain cantik, baik hati. Ucap Mendi dengan senyum ceria. Itu di sebelah suaminya. Ucap Silva pelan sambil memberi isyarat mata, jika ada suami temannya. Mendi berhenti berbicara dan memperhatikan laki-laki yang ada di sebelah Audia. Mendi terpesona oleh ketampanan suami Audia untuk sesaat. Berbalik melihat kakaknya yang ada di sebelahnya diri dan berbisik. Ganteng banget ya Kak. Mendi tidak menunggu jawaban dari kakaknya, segera Mendi menoleh ke Audia. Aku kira, tapi ternyata sudah punya suami. Kak, suaminya ganteng banget. Ucap Mendi. Mas. Maafkan adikku ngomongnya ngelantur. Audia dan Alvin tidak mempermasalahkan itu. Audia merasa senang dapat pujian itu. Alvin sendiri merasa senang, bertemu dengan teman Audia dan adiknya. Mereka melanjutkan mengobrol santai. Obrolan itu terhenti saat HP Audia berbunyi. Audia mengambil dari tasnya dan melihat siapa yang telepon, terlihat Hana menelpon. Bagaimana cerita selanjutnya? Subscribe channel ini.